Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Firmansyah. Oke, tapi pertama-tama tetap jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Kabar gembira, bahagia, dan senang. Kali ini kita merasakan kemenangan yang luar biasa di leg kedua Championship Series. Persib memenangkan pertandingan dengan skor yang sangat meyakinkan 3-0. Oke, mantap. Oke, kali ini kita akan mereview hasil pertandingan Persib Bandung melawan Bali United barusan ya. Jadi Persib Bandung menang dengan sangat telak dan sangat menggembirakan semua bobotoh ya, dan emang sesuai prediksi main di kandang Persib akan luar biasa, dan betul adanya Persib menghancurkan Bali United 3-0. Oke. Kali ini saya akan mencoba mereview hasil pertandingan barusan, bagaimana proses pertandingannya dan siapa saja yang bermain dan formasi yang digunakan oleh Bojang Honda seperti apa. Tapi saya hanya akan membahas Persib Bandungnya, bukan Bali United ya, karena saya adalah pendukung Persib Bandung. Oke. Oke, kali ini merupakan leg kedua Championship Series, di mana leg pertama kan Persib draw melawan Bali United di kandang Bali United di training center Bali United ya di sana. Oke. Dan hasil draw itu membawa keuntungan mungkinnya bagi Persib Bandung, karena leg kedua Persib bermain di kandang sendiri. Dan benar apa yang disampaikan saya di awal ya, jadi Persib pasti akan menguasai pertandingan dan akan memenangkan pertandingan. Dan benar, tercipta, terbukti, dan nyata Persib menang. Oke. Jadi barusan Bojang Honda menggunakan formasi agak aneh ya. Jadi emang 4-2-4 ya, tapi dari total keseluruhan permainan jadi bukan 4-2-4 yang real dilaksanakan, tapi tetap 4-4-2 ya. Jadi 4-2-4 itu mungkin hanya semacam mengecoh gitu kan kepada musuh. Oh, berarti Persib akan bermain menyerang frontal gitu kan, dimana dua coba gelandang, 4 di depan. Padahal realnya tidak begitu ya. Dan emang betul akhirnya Bali terkecoh ya, karena saat bermain justru Persib menggunakan formasi 4-4-2 ya seperti biasa, di mana ada Betram dan DDS di depannya, ada Ciro tetap di sayap bersama Febri. Oke, kita bahas dulu siapa saja yang bermain barusan Persib Bandung melawan Bali United di Jalak Harupat Soreang, Bandung. Oke, formasi itu sudah saya sampaikan 4-2-4, tapi realnya 4-4-2. Siapa saja yang bermain? Oke, pertama kiper tentu ada saja Mendoza. Dia tidak tergantikan kipernya sampai sekarang ya, dimana sampai saat dia datang sampai sekarang cuma tergantikan, kalau tidak salah cuma 1 atau 2 kali ya, diganti oleh Teja Pakualam, dan Teja gagal memberi kepercayaan kepada Bojang Honda ya, dan akhirnya Mendoza terus melakukan pertandingan menjadi line up utama. Oke. Lalu dari kiper kita maju ke pertahanan, ada Alberto, ada Quiver, ada Hen, dan ada Rizaldi ya. Dan dari permainan kali ini ya, sekaligus saya akan bahas ya per orang ya, jadi karakter pemainnya per orang ini gimana permainan. Oke. Jadi tetap tadi kita ada di belakang, kita bahas juga Alberto, Quiver, Rizaldi, dan Hen. Keempat back ini luar biasa, semuanya bagus sekali ya, khususnya Alberto ya. Alberto meskipun dia sebagai back tengah, tapi dia saya lihat sering melakukan justru dia sering di sayap, sering di kiri, sering di kanan, malahan dia sering maju ke depan sedikit gitu kan. Apalagi kalau di tengah sudah jangan dibilang lagi, itu posisi bal yang luar biasa, dia bisa menghambat pergerakan dari Bali United. Dan Quiver juga tetap ya, hampir mungkin sekitar 75 menit dia perannya kurang berperan ya, karena Alberto menutup semua pergerakan dari Bali dengan kemampuannya ya. Justru Alberto yang dominan dalam pertahanan baik di tengah maupun di samping gitu kan, karena kan di saat back sayap penyerang Alberto menutup pergerakan dari pemain dari Bali United. Emang Alberto tetap saya skor sekarang 8,5. Hebat Alberto. Lalu kita maju ke depan, di babak pertama ada Clock dan Dedi ya. Di depan ada gelandang yang bertahan Clock dan Dedi, di mana peran keduanya emang cukup vital ya, dan emang peran dari Dedi luar biasa malam ini, bagus ya, dia dapat melakukan pertahanan di saat diserang. Dan emang malam ini di babak 20 menit pertama Bali melakukan penyerangan secara frontal ya, 20 menit pertama, karena mereka kan tahu ya, karena kalau bermain di tandang ya, jadi mereka harus minimal membuat gol lebih dahulu ya. Tapi dengan kemampuan Alberto dan pertahanan back yang luar biasa, mereka gagal melakukan gol ya. Dan emang luar biasa pertahanan Persib Bandung malam ini, keren banget ya, semuanya keren. Hen, Alberto, Quiver, dan Rizaldi mantap.
Oke, lalu kita bicara Klok dan Dedi juga. Emang Klok kayaknya tetap ya dia berperannya tidak terlalu ofensif ya, karena mungkin dia di float dia sebagai gelandang bertahan bersama Deddy Kusnandar ya, karena kan untuk menyerang mereka mungkin cekap untuk menggunakan jasa dari Febri dan jasa dari Ciro ya, dan Beltram dan DDS emang berperan untuk menjadi target man-nya. Tapi emang posisi Beltram aja yang kali ini kayaknya kurang berperan banget ya. Dia terus di pressing oleh pemain Bali United, dia tidak bisa bergerak sama sekali, sampai digantinya babak kedua juga dia tidak banyak berperan ya. Dia terlalu banyak hulang-hulang, dia kurang beri support bola, dia kurang menerima bola, dan dia juga jarang melakukan semacam dribble bola ya, karena emang bergerak aja terus di pressing sama Bali United, dia tidak bisa bergerak ya. Tapi bagus ya, justru di saat Beltram dihadang dijaga dengan ketat ya gitu kan, justru DDS, Ciro dan Febri leluasa melakukan pergerakan ya. Jadi mereka terfokus ke Beltram, justru yang tiga bergerak dengan bebas ya. Itulah keuntungan taktik yang mungkin 4-2-4 yang diinginkan oleh penyerang seperti itu ya. Jadi di saat satu dijaga, yang tiga liar gitu kan. Jadi berhasil ya, efektif ya, taktik yang digunakan oleh Bojan Hodak. Keren. Lalu kita ke depan ada Febri, Ciro, DDS dan Beltram. Ya, udah saya sampaikan barusan, peran yang keempat ini luar biasa ya. Dimana Febri luar biasa pergerakannya dengan kecepatannya. Beltram, nah ini cuma Beltram aja yang kekurangan karena dia kan di pressing terus ya, dia tidak bisa bergerak ya. Untuk Ciro dan DDS mantap ya, apalagi Ciro keren sekali bermainnya, dia ofensif banget. Ciro saya beri skor bagus sekali ya, tidak seperti kemarin ya. Dia sekarang banyak memberi umpan, tidak egois ya. Jadi dia saat menerima bola, di saat orang lain beruntung, dia kasih umpan ke temannya, tidak memaksakan diri ya untuk mencetak gol. Itulah sekarang kayaknya Bojan Hodak memberikan arahan kepada Ciro, ulah egois gitu. Oke, sekarang kita akan bahas pertandingannya, dimana tadi sudah saya sampaikan formasi, sudah saya sampaikan pemain bermain, dan sekarang kita akan bahas proses pertandingan barusan ya, dimana skor 3-0 untuk Persib Bandung. Atau pisan Persib juara pokok nama. Oke. Jadi sampai menit ketiga Bali melakukan tekanan ya. Jadi emang Bali di awal menit-menit pertama sampai 20 menit pertama melakukan terus tekanan kepada Persib Bandung ya, karena kan tadi udah saya singgung sedikit, emang Bali kayaknya harus mencetak gol lebih awal agar mereka tenang ya, karena kan yang namanya tandang itu memang beban berat ya, dimana penonton Persib Bandung luar biasa ya. Pemain ke-12 ini memberikan motivasi, memberikan semangat bagi Persib, menjadi penyemangat untuk kemenangan Persib Bandung di kandang. Oke. Sampai 20 menit pertama Bali melakukan tekanan terus ya, dan Persib terkesan hati-hati banget ya. Jadi justru Bojan Hodak mungkin mengarahkan Persib di menit-menit awal jangan terlalu frontal, takutnya kebobolan lebih dulu ya. Emang benar diperlihatkan 20 menit pertama itu Persib terkesan hati-hati dan tidak melakukan serangan-serangan yang liar gitu kan. Jadi mereka cuma terkesan bertahan dan melakukan counter attack ya, dan itu mungkin berhasil sampai 20 menit pertama. Dan satu hal yang mungkin positif dari Bali United malam ini ya, dan mungkin juga leg pertama ya, dimana Bali United itu luar biasa pressingnya ya. Jadi dia melakukan pressing luar biasa kepada pemain Persib Bandung. Persib emang susah bergerak, dan terbukti Beltram susah bergerak sama sekali ya. Dia mati kutu ya dengan pressing yang dilakukan oleh Bali United ya. Mereka menyerang tapi mereka juga melakukan pressing luar biasa. Jadi emang di babak pertama Persib heseknya membuat serangan yang berbahaya untuk Bali United. Nah ini ada kejutan pada menit 17 ya, di mana Rizky Fajrin melakukan tendangan ke gawang Persib ya. Dia melakukan tendangan first time keras banget ya, tapi untung emang keras ya, tapi dapat ditangkap oleh Mendoza ya, dan Mendoza luar biasa malam ini, keren mainnya. Oke. Lalu pada menit 23 juga sebenarnya Persib punya kesempatan melalui Mark Klok ya, di mana dia melakukan tendangan dari luar kotak penalti juga ya, cukup membahayakan. Sayang bolanya menyamping ya, dan itu tendangannya keras ya, tapi sayang tendangan dari Maklok itu mungkin agak menyamping, karena mungkin di luar kotak penalti agak susah untuk akurasinya ya. Oke. Dan pada menit 29 tendangan dari juga sama ya, Persib melakukan serangan dan memberikan mungkin kejutan ya buat Bali United. Pada menit 29 dari juga sama mewujudkan dari luar kotak penalti sama. Jadi kebanyakan mereka melakukan tendangan dari luar kotak penalti ya, karena kan kesulitan untuk masuk pertahanannya. Jadi pemain Persib, pemain Bali sama ya, tidak bisa, susah untuk masuk ke kotak pertahanan musuh ya, karena kan pressingnya luar biasa kedua belah tim ini ya, dari Persib, dari Bali sama pressingnya keren ya. Tapi emang Bali di babak pertama yang lebih baik dalam melakukan pressingnya ya, karena Persib juga sangat kesulitan ya. Dan dimana justru kalau Bali justru lebih banyak sampai minimal kotak
pertahanan Persib ya, tapi itulah tetap pertahanan Persibnya yang luar biasa, di mana Alberto berperan dengan bagus. Oke. Nah, ini akhirnya pada menit 30 lah bobol gawang Bali United, di mana ini dilakukan saat tendangan dari samping atau corner kick ya, dan Klok melakukan tugasnya dengan baik. Dia melakukan corner kick dengan bagus menuju ke arah gawang. Jadi bolanya langsung menjurus ke dekat gawang ya, dan si Ciro juga sebenarnya tidak langsung mengheading, tapi dia menerima bola muntah dari Alberto. Kalau tidak saya, Alberto heading ke belakang dan Ciro sudah siap dengan bebas tanpa halangan. Dia cuma sekedar menyundul aja dan gol tercipta oleh Ciro ya di menit 30. Skor menjadi 1-0 dengan agregat menjadi 2-1 untuk Persib Bandung. Oke. Lalu pada menit 38 serangan balik saat Klok yang merebut bola. Ini juga bagus ya, prosesnya luar biasa ini ya. Saat ini kan Bali United lagi melakukan serangan ya, tapi saat diserang si Klok langsung merebut bola ya, dan luar biasa dia memberikan kepada DDS David Silva, tidak dapat menerima dengan baik, tapi justru bolanya disambar oleh Ciro ya, dioper ke Febri, dan Febri dengan tenang dia berlari ke depan dengan kecepatannya dan dia langsung menendang dan gol tercipta ya di menit 38-nya. Febri mencetak gol yang luar biasa di musim ini, hanya mungkin cuma 2 gol yang baru tercipta ya, dan ini yang jadi luar biasa, di mana Febri menggunakan nomor 13, main baru 13 kali dan mencetak 2 gol ya untuk musim ini. Oke. Jadi dengan gol Febri ini Persib Bandung unggul 2-0 atau agregat 3-1. Wih, keren. Saya yakin ya Persib pasti juara ya nanti di final melawan siapapun pemenang dari Madura dan Borneo FC. Kita tunggu nanti di final. Persib sudah menunggu di final. Oke. Sebenarnya sih kiper dari Bali United kali ini tidak terlalu bagus-bagus banget ya, tidak seperti waktu leg pertama. Jadi emang mungkin faktor pertahanannya yang kurang baik juga ya, karena kan apalagi di pertandingan kali ini kiper dari Bali United cedera ya, karena berbenturan dengan justru pemain sendiri, teman sendiri ya, dan dia harus diganti ya, jadi tidak full bermain karena cedera ya. Nah, pada babak kedua Persib melakukan perubahannya. Meskipun sudah unggul 2-0, Bojon hendak menggantikan atau merotasi pemainnya, di mana Febri diganti dengan Edo dan Irianto mengganti Deddy Kusnandar. Dan berhasil ya, di mana Edo melakukan perannya dengan baik, tapi dia tidak berfungsi sebagai back ya, tapi berfungsi sebagai sayap yang menggantikan fungsi dari Febri Heriadi ya. Dan Edo luar biasa ya, dia berperan cukup baik di babak kedua ini ya, dia membantu serangan-serangan dari Persib Bandung. Apalagi kan tadi Bertram kan susah untuk berkembang ya, dan akhirnya Bertram juga diganti oleh Ezra Willian di menit 72. Tapi sebelum pergantian Bertram oleh Ezra, sebenarnya tercetak gol dulu oleh Edo ya, dan ini luar biasa atau gol yang dicetak oleh Edo ya, dimana ini adalah proses yang luar biasa ya. Jadi pergerakan antara saya Persib Bandung, antara DDS, antara Klok ya, itu luar biasa. Dia itu membuat gol yang sangat indah ya, dimana di saat itu DDS tidak dapat menerima bola dengan baik, dan akhirnya dia justru mengoper ke Edo ya. Edo dengan kosong leluasa, dengan tenang dia mencetak gol ketiga ya buat Persib Bandung, dan itu membuat Persib Bandung makin gagah, makin berjaya, makin kuat gitu kan, dan makin percaya diri untuk melanjutkan ke babak selanjutnya. Oke, hidup Persib Bandung. Dengan gol Edo tadi membuat Persib Bandung unggul 3-0 ya, dan agregat 4-1. Oke, makin jauh namanya. Jadi emang kayaknya Bali mungkin tertekannya dengan kondisi 3 gol yang tercipta ya. Mereka kesulitan untuk mengejar keadaan, apalagi menyamakan kedudukannya, dengan apalagi kan main di tandang dengan ketinggalan 3 gol, itu pasti akan menyulitkan Bali United untuk mengejar ya skor 3-0 tersebut. Oke. Nah, sebenarnya ada sih kejutan yang terjadi pada menit 88 ya, di mana Spaso mencetak gol ya, tapi untung itu dalam posisi offset ya, karena kan itu tanpa VAR juga sudah terlihat ya, di mana Mas Spaso terlihat offset ya oleh wasit garis gitu kan. Dia berada di depan pertahanan Persib Bandung ya, dan itu dianggap offset, dan akhirnya golnya dianulir oleh wasit. Oke. Lalu pada menit 89 Ciro dan Edo, ini ada yang lucu ya, pergantian di menit 89 ya. Edo yang menggantikan Febri justru diganti lagi di menit 89 ya, karena mungkin untuk
nanti di final ya, karena kan ada bermain baik, mungkin Bojang Nondak membutuhkan pemain-pemain yang fresh nanti di final gitu kan. Jadi Edo meskipun menggantikan Febri, dia diganti kembali ya di menit 89-nya oleh Jalnando. Oke. Dan Ciro diganti oleh Ferdiansyah ya, dan emang pertandingan tetap ya dengan ofensif ya, dimana Ferdiansyah, tapi emang faktor mungkin pengalaman juga dan mungkin jam terbang ya, emang Ferdiansyah belum seoptimal pemain-pemain lainnya, padahal dia memiliki kesempatan yang bagus ya. Di saat dia menyerang, dia tidak memberikan umpan, justru dia agak segi memaksa ya, dan akhirnya bola ya keluar gitu kan. Padahal di situ sudah ada DDE sudah menunggu gitu kan, padahal ada pemain lain yang menunggu ya, tapi sayang karena mungkin kurang pengalaman dari Ferdiansyah dan bola menjadi sia-sia. Padahal itu sudah posisi 3-2 ya, dan Persib yang diuntungkan sekali ya, dimana kalau itu bisa diumpan dulu ke DDS mungkin itu kan berbeda ceritanya ya, mungkin bisa menjadi gol kembali dan menjadi 4-0. Tapi sayang ya, Ferdiansyah masih memasukkan maju ke depan dan bolanya akhirnya keluar. Gagal kesempatan Persib menambah gol. Oke, itulah mungkin review pertandingan malam ini, di mana Persib Bandung menangkan dengan skor telak 3-0 bagi Bali United. Di mana kan Bali United juga merupakan tim yang susah dikalahkan oleh Persib Bandung ya, di mana kan pengalaman sudah lama Persib mungkin draw kalah ya, dan akhirnya sekarang justru memberikan keadaan dengan kemenangan telak 3-0 bagi Persib Bandung ya. Pokoknya nama Boboto Sadayana tungguan di final, bukan kita tunggu. Saya yakin sih kayaknya finalnya lawan Madura United sih, karena Madura United kemarin di leg pertama menang 1-0 ya. Madura itu bukan tim ecek-ecek ya, dia punya semangat yang kuat ya, meskipun pemainnya tidak sebagus tim-tim besar ya, tapi mereka punya kolektivitas yang bagus justru ya. Madura United itu punya semacam percaya diri yang tinggi, kolektivitas yang bagus, dan mereka punya semacam motivasi ya untuk terus menang, karena kan mereka tim tengah ya, menengah ke mungkin bukan tim besar ya, tapi motivasi mereka untuk menang besar sekali ya, dan akhirnya mereka mungkin bisa masuk championship juga karena faktor semangat mereka untuk menjadi juara. Oke, tapi ya makanya untuk Persib Bandung Madura juga berbahaya nantinya kalau ketemu di final. Oke, itu saja dulu review kita kali ini membahas tentang Persib Bandung melawan Bali United. Saya rasa semuanya senang, sangat bahagia ya dengan kemenangan ini, khususnya para boboto dan pendukung Persib Bandung di Jawa Barat, di Indonesia, di dunia, saya yakin. Oke, tapi pertama-tama jangan lupa dulu like, comment, subscribe, oke? Biar channel saya cepat mendapatkan fulus. Ayo yaudah dah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti di review saya selanjutnya membahas bola, musik, dan misteri. Yaudah dah, bye bye. Ciao.